Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, pada kesempatan kali ini ya, kita akan kembali melanjutkan materi tentang CSS layout ya. Jadi, materi yang akan kita coba bahas kali ini adalah tentang box model ya. Jadi, apa itu box model? Box model, setiap elemen di halaman berada di dalam sebuah box. Kemudian, kita bisa mengatur ukuran dan posisi kotak tersebut. Kemudian kita bisa memberi warna atau gambar sebagai background kotak tersebut ya. Jadi masih ingat ya materi pertemuan lalu ya. Jadi elemen atau seluruh elemen yang ada di dalam sebuah website itu adalah bentuknya box ya atau kotak. Ya, jadi di mana kita bisa mengatur perilaku dari kotak tersebut ya, yang mempunyai display block ya atau inline block ya. Jadi dua display itu yang bisa kita ubah ukuran dan posisi kotak tersebut ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi CSS box model terdiri dari margin, border, padding dan konten itu sendiri ya. Jadi ini adalah konsep dari CSS box model ya. Jadi di mana ada margin ya. Margin itu berada di luar ya atau area luarnya. Kemudian ada border atau batas tepi ya, batas tepi dari sebuah kotak. Kemudian padding itu berada di dalam sebuah kotak ya atau area transparan. Kemudian ada konten ya. Konten ini bisa berupa paragraf teks ya atau gambar ya. Jadi padding dan konten itu berada di dalam sebuah kotak ya. Jadi pengertiannya adalah margin ini adalah area transparan di sekitar kotak ya atau di luar kotak. Kemudian padding ya, padding adalah area transparan di dalam kotak ya antara konten dan border ya. Kemudian border itu adalah batas di sekeliling ya atau batas tepi ya konten dan padding ya. Kemudian ada konten. Konten sebenarnya ini di dalam box ya, bisa berupa teks atau gambar ya. Jadi kalau misalnya saya punya sebuah kotak ya, dan di dalam kotak itu ada teks ya atau gambar misalnya hello world ya. Jadi area di luarnya itu, di luar kotak itu disebut sebagai margin ya. Kemudian batasnya itu disebut dengan border. Kemudian di dalam kotak itu ya di atasnya konten itu disebut padding ya, padding. Kemudian ada konten ya. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa yang bisa kita atur ya hanya 3. Yang pertama itu margin, padding dan border ya. Kita bisa modifikasi ya. Jadi itu yang bisa kita atur ya di CSS box model ya. Selanjutnya properti untuk margin, padding dan border ya. Jadi dapat dilihat ya. Ini adalah beberapa propertinya ya. Jadi ada top, right, bottom, left ya. Kemudian yang pertama adalah margin ya. Jadi ini kita bisa singkat ya atau istilahnya shorthand ya. Ada marginnya. Jadi masing-masing margin ini masing-masing margin, padding dan border itu punya shorthand atau kita bisa singkat ya. Oke. Pertama, kita akan coba praktekkan ya supaya tidak bingung. Jadi silakan buka VS Code-nya ya. Oke. Jadi seperti biasa, silakan buat folder ya. Nama foldernya adalah pertemuan 9 ya. Kemudian di pertemuan 9 itu kita ngasih dia nama. Di pertemuan 9 kita ngasih nama file. Kita buat file ya dengan nama index.html. Kemudian buat lagi file dengan nama style.css. Jadi pertama
Ya, jadi codingannya itu saya sudah cantumkan juga ya di slide-nya. Jadi ini latihan margin ya. Jadi pertama kita latihan margin, misalnya kita buat struktur HTML-nya. Pertama misalnya saya punya tag div. Div ya, div ini itu punya display block. Ya, jadi kita bisa atur tinggi dan lebarnya. Div class misalnya satu. Saya copy kelasnya, namanya 2, 3, ganti nilainya, kemudian 3. Oke, jangan lupa karena kita menggunakan CSS eksternal, link. Oke, jadi pertama ya, yang perlu diingat adalah nama kelasnya. Oke, misalnya kelas titik 1, kita kasih dia width itu 200 pixel, height 200 pixel, kemudian background color light green. Ya, oke. Kemudian kotak yang kedua, titik 2, misalnya width, kemudian 100 pixel, height 100 pixel, background color light blue. Kemudian titik 3 itu width 50 pixel, height 50 pixel, background colornya apa ya, salmon ya. Oke, silakan di save, lalu kita coba lihat hasilnya ya. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, misalnya ya, kita coba praktekkan dulu. Properti yang pertama adalah margin ya. Jadi seperti ini. Misalnya saya mau ubah dia, misalnya si kotak pertama ini saya mau geser ya dari atas. Jadi kita bisa menggunakan margin top ya. Jadi maka kotak yang pertama ya, itu akan bergeser ke bawah ya. Begitupun juga kotak 2 dan ketiga itu akan mengikut bergeser ya. Misalnya saya punya 50 pixel. Oke. Jadi kotaknya ini akan bergeser ke bawah ya, karena margin top ya. Jadi kotak pertama ini akan bergeser ke bawah. Jadi masih ingat ya, margin itu adalah area luarnya ya, ini. Kemudian kalau misalnya kita mau lihat paddingnya ya, kalau kita misalnya mau lihat marginnya, kita bisa lakukan seperti ini. Klik kanan, inspect, kemudian klik kursor yang di pojok kiri atas, baru arahkan kursornya, klik. Oke, ya, jadi kita bisa lihat bahwa margin di atas ini itu sebanyak 50 pixel ya. Oke. Paham ya? Selanjutnya margin top sudah. Kalau margin left itu kotaknya itu akan bergeser ke kanan ya, ini dari kiri. Kemudian margin right. Oke, jadi sebenarnya ini kotaknya ini sudah bergeser ya. Bergeser dari kanan ya, sebanyak 50 pixel ya. Kalau misalnya kalian mau cek untuk memastikan ya, kalian bisa inspect lagi, arahkan. Oke ya, jadi ini sebenarnya margin right-nya itu sudah berfungsi kalau sudah seperti ini. Margin bottom itu sama ya, itu dia akan bergeser ke bawah. Oke ya, kotak pertama ini dia akan memberi margin bottom sebanyak 50 pixel ya. Oke, saya rasa mungkin bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan overlapping margin ya. Overlapping margin adalah dua margin saling bertemu ya. Jadi misalnya seperti ini. Jadi misalnya ya, margin bottomnya saya tambah nilainya misalnya
100 pixel ya. Oke ya, jadi kita perhatikan dulu. Jadi kotaknya ini ya, kotak pertama itu dia akan memberi margin bottom sebanyak 100 pixel ya. Oke, jadi kemudian si kotak 2 ini saya mau ngasih dia margin top sebanyak 50 pixel. Jadi ini kan saling bertemu ya, antara si kotak pertama memberi margin bottom dan kotak kedua itu dia ngasih dia margin top sebanyak 50 pixel ya. Oke, jadi seperti ini. Dia tidak ada perubahan sama sekali ya. Jadi artinya si kotak pertama ini itu dia ngasih margin bottom sebanyak 100 pixel, dan kotak kedua kita setting margin topnya itu sebanyak 50 pixel ya. Jadi dia kalah ya, keburu kedorong ya. Itu makanya dia ndak bergerak di mana-mana ya. Jadi dia kalah ya antara kotak satu dan kotak kedua ya. Jadi itu maksudnya dua margin yang saling bertemu ya. Jadi dia si kotak kedua ini ya, dia belum sampai dia keburu kedorong ya, karena ini margin bottomnya itu lebih tinggi ya, 100 pixel ya. Jadi itu maksudnya. Selanjutnya negatif margin ya. Jadi kita bisa memberi nilai negatif ya. Misalnya ya, saya kembalikan. Misalnya ini seperti biasa ya. Jadi misalnya margin bottom, misalnya saya ngasih dia negatif, misalnya negatif 50. Kalau sebelumnya kan kotak satunya itu dia akan bergeser ke bawah ya. Dia akan elemen yang ada di dalam setelah kotak satu ini akan bergeser ke bawah. Kalau ini kebalikannya ya. Kalau positif yaitu dia bergeser ke bawah ya, memberi margin bottom ke bawah. Kalau minus itu dia akan ngasih marginnya itu bergerak ke atas ya. Elemen yang berada di bawah kotak satu itu akan bergeser ke atas, kebalikannya. Oke, jadi seperti ini ya. Kalau nilainya negatif ya, kebalikannya. Kalau positif itu dia bergerak ke bawah ya, kalau negatif ke atas ya. Oke, saya rasa mungkin bisa dipahami. Selanjutnya shorthand ya, auto ya. Kalau misalnya si kotak pertama ya, misalnya kotak pertama ini saya kembalikan dulu. Kotak pertama ini saya mau posisikan berada persis di tengah ya. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Margin left itu sebanyak nilainya auto. Kemudian margin right itu auto. Ya, jadi dia ini sama ya. Antara margin left dan right itu auto. Oke ya. Jadi dia persis di tengah ya. Kalau kita cek inspect, oke. Jadi nilai defaultnya adalah 96 ya. Oke, jadi kita harus tidak bisa kalau salah satunya saja ya, kalau seperti ini. Jadi antara margin left dan margin right itu kita harus ngasih value atau nilainya itu sama-sama auto ya. Selanjutnya kita bahas tentang shorthand ya. Shorthand. Jadi kita bisa singkat ya antara margin top ya, margin left, kemudian margin right ya, kemudian margin bottom. Oke. Jadi kita bisa seperti ini. Margin misalnya 50 pixel. Jadi kalau dia mempunyai margin itu bisa lebih dari satu value ya. Kalau seperti ini cara bacanya adalah atas bawahnya 50 pixel, kiri kanan 50 pixel ya. Atau dengan kata lain, semua sisi atau semua margin
entah itu atas, kiri, kanan, bawah, itu sebanyak 50 pixel. Jadi seperti ini. Jadi dia sama ya. Sama semua ukuran marginnya. Kalau dia mempunyai dua buah nilai, misalnya seperti ini, 40 pixel. Ya. Berarti cara bacanya, ini nilai yang pertama itu adalah atas bawah. Ya, kemudian 40 nilai yang kedua yang ini 40 pixel itu adalah kiri kanan ya. Jadi kita bisa cek. Oke, ini. Ya, atas bawahnya 50, kemudian kiri kanan 40 pixel. Kalau tiga nilai misalnya 30 pixel ya. Jadi seperti ini dia cara bacanya. Nilai yang pertama ya, ini 50 pixel atas, kemudian nilai yang kedua kiri kanan, kemudian di nilai yang ketiga itu adalah margin bottomnya atau bawahnya itu adalah 30 pixel ya. Ini ya. Kalau nilainya 4 misalnya 20 pixel. Ini cara bacanya adalah searah jarum jam ya. Misalnya dari atas, kemudian kanan, bawah, dan kiri ya. Jadi searah jarum jam. Jadi seperti ini. Ya. Atas 50 pixel, kanan 40, kemudian bawah 30 pixel, kemudian kiri itu 20 pixel. Ya. Oke. Saya rasa mungkin bisa dipahami ya. Margin top misalnya 50 pixel, saya ketikkan ya. Margin left 50 pixel, kemudian margin bottom 50 pixel, margin right 50 pixel. Saya komen ya ini. Jadi bisa disingkat ya. Margin left ya. Oke. Saya rasa mungkin bisa dipahami ya tentang margin ini. Kemudian kita lanjut selanjutnya ya. Tentang padding ya, padding dan border ya. Silakan diketikkan ini. Silakan buat file baru dengan nama index1 ya. index1.html. Oke, misalnya HTML latihan, kasih dia kita latihan padding, latihan border padding ya. Oke. Misalnya saya punya div, yang dalam div ini saya punya Loren, misalnya 10. Sesuai dengan yang ada di latihannya ya, misalnya width ya. Oke, misalnya kita bisa cek lagi ya. Oke, jadi seperti ini. Oke, misalnya kita ngasih dia CSS, misalnya ya, style, inline saja. Misalnya div, misalnya width 300 pixel, height 300 pixel, kemudian apa lagi, background color itu coral, kemudian oke, margin ya. Oke, kalau masih ingat ya, kalau kita mau posisinya di tengah. Oke, misalnya yang kita coba praktekkan adalah border ya. Jadi border, jadi ini yang kita coba praktekkan ya dulu border ya. Jadi kalau border ini ada beberapa nilainya ya. Jadi kita tuliskan dulu propertinya border. Ini misalnya width-nya dulu, ketebalannya ada 3 value ya. Kemudian style, kemudian color ya.
misalnya width-nya 1 pixel, kemudian style-nya red, ya warnanya, kemudian color-nya apa, ya. Style-nya misalnya ini, style-nya ada solid dot dash double ya. Kita coba praktekkan. Border, misalnya saya mau ketebalannya 1 pixel, kita coba praktekkan solid ya, solid black ya, jadi warnanya itu akan warna hitam ya. Oke, silakan di save. Oke, jadi dapat dilihat ya bahwa di area TP-nya itu ada garis. Kalau mau warna hitam ya, kalau mau lebih tebal silakan ditambah ininya, misalnya 5 pixel. Oke, jadi ini penggunaan border ya, batas TP ya. Oke, selanjutnya kita coba praktekkan adalah padding ya. Seperti yang tadi ya, ada padding top ya, sama ya, sama dengan border. Kalau border top border top seperti ini, itu kita memberi dia garis hanya atas saja ya, ini ya. Kalau kanan ya berarti border right. Oke, nanti kita ngasih dia garis di posisi kanan ya, ini. Silakan diubah saja, jadi dia punya 4 nilai ya, kemudian ada top, ada right, bottom, sama left. Kalau border ya, ini, jadi kita bisa singkat ya, jadi kalau hanya border propertinya berarti kita menyuruh CSS-nya memberi kotaknya itu seluruh sisi ya, atas, kanan, bawah, dan kiri. Oke, saya rasa mungkin bisa dipahami ya. Kemudian kita belajar selanjutnya tentang padding ya. Oke. Jadi seperti yang tadi ada padding top, padding right, padding left, kemudian padding bottom ya. Jadi masih ingat ya, padding itu adalah posisinya itu di dalam kotak ya. Jadi padding itu di sini ya, di dalam kotak ya. Di dalam kotak posisi padding ya. Jadi misalnya saya kasih dia padding top ya. Padding top misalnya 50 pixel ya. Jadi posisi padding itu di dalam kotak ya. Coba lihat, oh ya. Jadi teksnya itu akan bergerak ke bawah ya. Jadi kita ngasih padding ya, area transparan ya, sama dengan margin area transparan itu berada di dalam, padding berada di dalam kotak ya. Ini itu kita ngasih dia padding top. Kalau padding right ya sama ya. Oke, jadi dia akan bergeser ya ke kanan. Kalau padding left, oke, jadi dia teksnya ini akan bergeser ke kanan ya, karena kita ngasih dia padding ya, padding left sebanyak 50 pixel. Kalau bottom oh ya, ini sebenarnya padding bottomnya sebenarnya sudah berfungsi, cuma dia enggak kelihatan ya, karena di bawahnya itu tidak ada kontennya atau teks ya. Oke. Sama dengan yang tadi ya, dia punya juga shorthand ya. Kita juga bisa singkat ya. Jadi silakan dipraktekkan ya. Saya rasa mungkin dengan melihat shorthand yang margin itu mungkin bisa harapannya bisa dipraktekkan juga border kemudian padding ya. Oke, mungkin ya itu saja yang dapat disampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silakan bertanya di WA ya. Oke, kalau tidak memungkinkan bertanya di YouTube ya. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.